Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhammad dari kelas M20E dengan NIM 10572111620. Jadi saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul akuntansi pertanggungjawaban dan penentuan harga transfer. Baik, langsung saja kita ke video penjelasannya. Pertama itu ada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem evaluasi kinerja para manajer yang didasarkan atas aktivitas di bawah supervisi manajer bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center adalah suatu bagian atau segmen atau sub-unit dari organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Tentu saja bagian atau segmen atau sub-unit tersebut memerlukan pengendalian. Pertama itu produksi dan jasa. Definisi lain dari pusat pertanggungjawaban adalah suatu kumpulan atau set aktivitas yang dibebankan pada seorang manajer atau sebuah kelompok manajer atau karyawan. Selanjutnya yaitu ada pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah atau responsibility accounting kerap dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bagian organisasi mana yang memiliki tanggung jawab terbesar. Yang kedua, memungkinkan para manajer untuk melakukan negosiasi harga dan kebebasan untuk memutuskan tidak melakukan penjualan internal kerap merupakan keputusan yang paling tidak menguntungkan. Ketiga, namun bagaimana dalam desentralisasi adalah penting untuk membiarkan para manajer mengambil keputusan. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Adapun tipe pusat pertanggungjawaban, yang pertama itu pusat biaya, pusat penjualan, pusat laba, dan pusat investasi. Berikut penjelasan dari tipe pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu pusat biaya. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang menimbulkan biaya namun tidak secara langsung menghasilkan penjualan. Yang kedua itu pusat penjualan. Pusat penjualan adalah pusat pertanggungjawaban dibebani tanggung jawab untuk melakukan penjualan setinggi mungkin. Yang ketiga itu pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas seluruh beban dan penjualan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu investment center atau pusat investasi, suatu pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas beban penjualan dan juga atas keputusan investasi atas sejumlah dana yang tersedia. Selanjutnya yaitu materi penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer berkaitan dengan harga yang dibebankan dalam suatu transfer barang atau jasa antara dua divisi dalam satu perusahaan, di mana divisi penambangan ini berkaitan dengan divisi pengelolaan dan terus berkaitan sampai divisi manufaktur. Adapun latar belakang atau masalah penentuan harga transfer. Pertama itu desentralisasi, di mana pendelegasian kebebasan wewenang untuk mengambil keputusan kepada departemen atau divisi-divisi yang lebih rendah dalam suatu perusahaan. Yang kedua itu bentuk-bentuk desentralisasi. Pertama berdasarkan fungsi pokok yang dijalankan. Kedua berdasarkan daerah atau wilayah geografis. Ketiga berdasarkan laba, di mana pusat laba yang di dalam pusat laba pendelegasian wewenang berdasarkan fungsi. Adapun beberapa masalah penentuan harga transfer. Yang pertama itu perusahaan yang organisasinya dibagi-bagi menjadi pusat-pusat laba atau desentralisasi untuk menghadapi berbagai ragam pasar atau jasa yang dihasilkan. Antara pusat laba dalam suatu perusahaan terjadi transfer barang atau jasa. Yang kedua itu dua pusat laba yang terlibat, mana divisi atau yang menjual atau mentransfer barang atau jasa dan divisi pembeli atau yang menerima transfer barang atau jasa dari penjual. Yang ketiga itu kinerja setiap pusat laba diukur berdasarkan laba, sehingga setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba akan berdampak terhadap laba masing-masing pihak yang terkait, di mana transfer atau barang atau jasa antar divisi merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Adapun keputusan perusahaan jika terjadi transfer barang atau jasa antar pusat laba atau unit. Yang pertama itu keputusan pemilihan sumber adalah penentuan di mana produk harus diproduksi dalam perusahaan atau dibeli dari pemasok luar. Yang kedua yaitu keputusan penentuan harga transfer. Jika produk diproduksi dalam perusahaan, pada harga transfer berapa produk tersebut ditransfer dari pusat laba atau divisi
atau penjual ke divisi pembeli. Selanjutnya itu ada konsep harga transfer. Yang pertama yaitu harga transfer adalah harga atau barang jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan, meliputi semua bentuk alokasi biaya dan dari departemen ke departemen lain, dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Contohnya misalnya biaya listrik. Harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba dan divisi. Yang kedua itu dalam arti sempit, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer dari pusat penghasil laba yang satu ke pusat penghasil yang laba yang lain, atau antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Adapun metode penentuan harga transfer, pertama itu harga transfer atas dasar biaya atau cost based transfer price. Yang kedua itu harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer price. Ada dua metode lain. Yang pertama itu metode negosiasi dan kedua metode arbitrage. Adapun penjelasan dari harga transfer atas dasar biaya. Atas dasar biaya lengkap, misalnya biaya yang dipakai sebagai dasar transfer adalah semua biaya untuk menghasilkan produk atau jasa sudah dalam keadaan siap untuk ditransfer. Yang kedua itu kelemahan, tidak ada insentif untuk unit penjual untuk mentransfer barang atau jasa kepada unit pembeli, karena laba unit penjual itu terlalu rendah dan sebaliknya laba terlalu tinggi bagi unit penerima. Berikut adalah contoh harga transfer atas dasar biaya, yaitu di mana perusahaan Alfia memiliki dua divisi atau divisi A dan divisi B. Divisi A akan menjual produknya sejumlah 1000 unit kepada divisi B dengan sebagai berikut, di mana ada biaya produksi, biaya administrasi umum, biaya pemasaran, dan total biaya penuh divisi A. Jumlah yang tertera itu seperti di sampingnya, di mana total yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah sebesar 1 miliar rupiah dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam ROI sama dengan 20%. Nah, pertanyaannya itu berapa persentase markup dan harga transfer per unit. Selanjutnya akan dibahas di slide selanjutnya. Seperti inilah bentuk penyelesaian dari penentuan harga transfer atas biaya yang selalu diberikan tadi. Nah, seperti inilah bentuknya. Selanjutnya itu atas dasar biaya variabel. Pertama itu hanya biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa sampai dengan dalam keadaan siap untuk ditransfer. Kedua, keunggulan bagi unit penerima informasi yang dihasilkan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan jika pendek. Penentuan harga jual minum barang atau jasa karena harga berapapun di atas total biaya variabel berarti tambahan kontribusi atau margin. Ketiga itu kelemahannya di mana tidak adil bagi unit pengirim karena tidak memperhitungkan laba unit pengirim dan tidak dapat menutup biaya tetap unit pengirim. Seperti inilah bentuk dasar penentuan harga transfer atas dasar variabel. Seperti inilah bentuk contohnya. Di slide ini itu ada komponen biaya yang diperhitungkan. Nah, seperti yang di slide kita dapat lihat bahwa komponen-komponen disebut ada full cost dan variable cost. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.